Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I want to introduce myself. My name is Taskila Yuliani. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Tadris Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permainan tradisional yaitu enggrang. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan lebih dahulu apa sih itu enggrang? Apa sih itu enggrang? Jadi guys, enggrang itu saya nggak akan menjawab adalah pokoknya. Saya akan menjelaskan real menjelaskan guys. Jadi, enggrang adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang menggunakan dua batang bambu atau kayu sebagai alat utama untuk berjalan dengan posisi tubuh lebih tinggi dari tanah. Nah, permainan ini melatih keseimbangan, keberanian, dan ketangkasan para pemain. Nah, enggrang sendiri dikenal luas di berbagai daerah Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda, namun memiliki prinsip permainan yang sama. Nah, kita masuk ke dalam sejarah dan asal-usul enggrang. Permainan enggrang sendiri telah dikenal sejak zaman dahulu dan berkembang di masyarakat pedesaan. Awalnya, enggrang tidak hanya digunakan sebagai permainan, tetapi juga sebagai alat bantu berjalan di daerah berlumpur atau berair. Nah, seiring berjalannya waktu, enggrang berkembang menjadi permainan rakyat yang sering dimainkan dalam acara adat perayaan, kemerdekaan, dan juga kegiatan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bahan dan alat dalam bermain enggrang. Nah, apa aja sih alatnya? Yang pertama itu, yang paling utama itu menggunakan bambu atau kayu yang kuat sebagai tongkat utama. Nah, yang kedua itu adalah pijakan kaki yang dipasang pada bagian tertentu pada bambu atau kayu tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tali atau paku. Kalau paku ini untuk enggrang yang modern ya guys. Jadi tali dan paku ini untuk memperkuat pijakannya. Nah, panjang enggrang sendiri disesuaikan dengan tinggi badan para pemain agar nyaman digunakan. Nah, lanjut kita ke cara bermain enggrang. Nah, cara bermain enggrang sendiri itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu pemain berdiri di atas pijakan kaki pada kedua batang enggrang. Yang kedua, pegang tongkat enggrang dengan kuat menggunakan kedua tangan. Dan yang ketiga, jaga keseimbangan tubuh dan mulai melangkah berjalan perlahan. Sorry guys. Yang keempat itu pemain dapat berlomba mencapai garis akhir atau melakukan atraksi sederhana. Nah, permainan ini biasa dilakukan secara individu atau berkelompok. Lanjut kita ke jenis-jenis enggrang. Nah, enggrang itu terdapat jenis-jenis atau variasi. Yang pertama ada enggrang bambu tradisional, yang kedua enggrang kayu, yang ketiga enggrang batok kelapa. Nah, enggrang batok kelapa ini menggunakan tempurung kelapa dan juga tali. Yang keempat itu ada enggrang lomba yang dimainkan secara kompetisi. Lanjut ke nilai-nilai dalam permainan enggrang. Nah, permainan enggrang sendiri mengandung banyak nilai positif seperti keberanian. Yang kedua ada keseimbangan dan ketangkasan. Yang ketiga ada disiplin dan kesabaran. Dan yang keempat ada sportivitas dan kerjasama jika bermainnya dalam berkelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat permainan enggrang. Enggrang sendiri bermanfaat untuk yang pertama ada melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang kedua meningkatkan kekuatan otot kaki dan juga tangan. Yang ketiga ada melatih fokus dan konsentrasi. Dan yang keempat ada menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, saat ini permainan enggrang mulai jarang dimainkan oleh anak-anak karena pengaruh permainan modern seperti gadget. Nah, oleh karena itu, enggrang perlu dilestarikan melalui yang pertama ada pengenalan di sekolah
sebagai media pembelajaran. Yang kedua, kegiatan lomba permainan tradisional. Yang ketiga, festival budaya dan hari besar nasional. Dan yang terakhir ada peran keluarga dan masyarakat dalam mengenalkan permainan tradisional. Nah, jadi enggrang sendiri merupakan permainan tradisional yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan budaya yang tinggi. Melalui permainan enggrang sendiri, pemain dapat belajar tentang keseimbangan, keberanian, dan juga sportivitas. Oleh sebab itu, enggrang perlu terus dikenalkan dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang permainan tradisional, yaitu enggrang. Dadah guys.